Masa kejayaan Demokrat sudah berlalu. Masa keemasan Demokrat di era Susilo Bambang Yudhoyono hanyalah sejarah masa lalu yang tidak akan terulang kembali. Demokrat jangan pernah berharap bisa sukses di pemilu 2024 jika tidak membenahi dan membersihkan partai dari benalu-benalu yang merusak bangsa dan negara ini. Maka pada akhirnya Partai Demokrat akan tetap jadi partai terburuk dan semakin terpuruk. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Lalu apa kata Demokrat? Yah, biasalah, merasa malu dan merasa dipermalukan. Mereka bilang kasus ini telah mencoreng wajah partai. Mereka serahkan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Anggap saja ini adalah cara halus untuk melepehin kadernya yang bermasalah. Sudah saya katakan berulang kali dalam beberapa video saya bahwa Partai Demokrat memiliki banyak kader yang bermasalah dan kontroversial. Mereka sering bikin ulah. Mereka sering bikin kegaduhan politik. Mulai dari kasus kondom bergerigi, kasus korupsi berjemaah, kasus narkoba, bahkan sampai kasus mendirikan rumah untuk setan maupun hantu, yang salah satunya adalah mega proyek di Hambalang. Pukulan pertama buat Partai Demokrat adalah kabar mengenai Wakil Ketua DPRD Solo, Sumatera Barat. Pukulan pertama buat Partai Demokrat adalah kabar mengenai Wakil Ketua DPRD Solok, Sumatera Barat, yang bernama Lucky Effendi, yang ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Dia adalah kader Partai Demokrat. Polisi menyebut dia ditangkap saat sedang melakukan transaksi sabu-sabu di tengah jalan. Dari penangkapan tersebut, diamankan satu paket sabu seharga 1,2 juta rupiah. Berbulan-bulan lamanya, kepala suku yang juga seorang gubernur yang bernama Lukas NMB ini menolak diperiksa KPK. Permintaannya terlampau banyak, seolah-olah dia itu adalah raja. Dia maunya diperiksa di Papua. Dia mangkir panggilan KPK dengan alasan sakit dan lain sebagainya, bahkan harus berobat ke luar negeri. Bahkan sampai mengerahkan massa untuk menjaga rumahnya. Bahkan pengacaranya sempat meminta agar KPK memeriksa Lukas NMB di lapangan terbuka dengan menggunakan hukum adat, lantaran Lukas NMB adalah kepala suku besar orang Papua yang bernama Lucky Effendi yang ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Dia adalah kader Partai Demokrat. Polisi menyebut dia ditangkap saat sedang melakukan transaksi sabu-sabu. Kadernya banyak yang tidak bermutu. Begitu pula dengan AHY sebagai ketua umumnya. Sama-sama tidak punya kelebihan dan prestasi yang bisa dibanggakan. Sehingga tidak ada yang bisa dipamerkan ke masyarakat Indonesia. Pukulan kedua adalah mengenai kabar Gubernur Papua, Lukas NMB. Setelah berbulan-bulan tarik ulur antara KPK dan Lukas NMB, akhirnya KPK kembali menunjukkan taringnya. KPK berhasil menangkap Lukas NMB dan akan menerbangkan ke Jakarta untuk diperiksa secara intensif. Lalu, apa komentar Demokrat? Mereka hanya sekedar mengeluarkan 7 poin sikap terkait Lukas NMB. Padahal, kalau Demokrat tegas menolak korupsi, seharusnya
Demokrat meminta Lukas NMB untuk kooperatif dan memenuhi panggilan KPK. Yang artinya bisa disimpulkan bahwa duet ini masih meragukan. Ini sesuai dengan hasil survei yang menyatakan bahwa duet ini ternyata turun elektabilitasnya, kalah oleh Ganjar Pranowo yang terlalu powerful bagi mereka. Dengan ditangkapnya Lucky Effendi dan Lukas NMB, nama Demokrat makin tercoreng, meski dari awal memang sudah tercoreng berkat kepemimpinan AHY yang tidak punya prestasi serta jiwa kepemimpinan yang bagus ini. Di tengah jalan, dari penangkapan tersebut diamankan satu paket sabu seharga 1,2 juta rupiah. Lalu apa kata Demokrat? Ya biasalah, merasa malu dan merasa dipermalukan. Mereka bilang kasus ini telah mencoreng wajah partai. Mereka serahkan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Ini adalah pukulan telak buat Partai Demokrat, di mana dua kadernya ditangkap dalam jarak waktu yang berdekatan. Ini sepertinya kena uppercut 2 kali. Belum reda sakitnya kena uppercut, malah kena yang kedua kalinya hingga gigi copot yang membuat gigi Demokrat semakin ompong bagaikan si kakek peot. Pukulan berikutnya adalah AHY yang hingga kini tidak dilirik oleh partai lain untuk dijadikannya sebagai calon wakil presiden. Duet Anies AHY yang digadang-gadang bakal jadi duet maut ternyata tidak kunjung diresmikan hingga saat ini. Dan yang paling konyolnya lagi, ada kader Demokrat yang sok-sokan jadi pahlawan pemberantas korupsi, yakni Beni Kaburharman. Padahal di dalam partainya sendiri merupakan biang keroknya korupsi sejak zaman SBY berkuasa sampai hari ini. Beni Kaburharman adalah salah satu politikus yang berasal dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur yang tidak punya prestasi, tapi kerjanya hanya nyinyir dan nyinyir tiada henti. Sosok manusia yang satu ini tampaknya ada gangguan saraf yang membuat urat malunya tidak berfungsi, walaupun dikritik pedas oleh putra daerahnya sendiri. Mari kita kembali ke Lukas NMB dan Lucky Effendi. Dalam waktu dekat, dua kadernya ditangkap. Ini tentu sangat parah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.